Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar podcast Perdana SMP Negeri 226 Jakarta, dimanapun kalian berada saat ini. Pastinya kami mendoakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kita izin buka masker ya. Kita langsung kenalan boleh ya. Nama saya Putri Keisha dan Saya Danendra. kami akan menjadi host untuk episode perdana podcast sekolah Seru Kita di Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta yang merupakan hasil kolaborasi antara SMP Negeri 226 Jakarta dengan SMA Cakrabuana Depok. Podcast sekolah ini akan membahas banyak hal tentang SMP Negeri 226 Jakarta. Sekolah kita ini salah satu yang hits di area Pondok Labu, Lebak Bulus dan sekitarnya loh. Jadi bangga deh kami bersekolah di sini. Pastinya Nendra. Dan untuk mengawali podcast sekolah Seru Kita di Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta episode 1, kita mengundang satu guest speaker, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta, Ibu Sri Satupi. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol, sharing, sampai minta tips dan trik dari guest speaker kita hari ini. Kita langsung mulai aja kali ya interviewnya. Assalamualaikum Ibu Sri Satupi, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Perdana Sekolah Seru Kita di Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kegiatan OSIS yang sangat luar biasa. Tentunya saya sebagai Kepala SMP Negeri 226 sangat mendukung sekali kegiatan yang positif yang dilakukan oleh OSIS SMP Negeri 226. Saya sangat bangga. Alhamdulillah. Bu, boleh sharing sedikit cerita Ibu waktu pertama kali dapat tugas menjabat kepala sekolah di SMP Negeri 226 Jakarta? Apa kesan pertama Ibu tentang sekolah SMP Negeri 226 Jakarta ini? Baik, saat pertama kali saya datang ke SMP Negeri 226 Jakarta, waktu itu tanggal 3 September 2021, yang saya rasakan adalah sekolahnya sangat besar dan lumayan jauh dari tempat tinggal saya. Ya, sangat besar. Nah, karena waktu itu masih pandemi ya, jadi memang di sekolah belum ada peserta didik. Yang ada hanya para guru dengan tenaga kependidikan dan juga tentunya kepala sekolah sebelumnya yaitu Pak Agus Sutarto. Jadi ketika saya datang, alhamdulillah saya disambut dan diterima dengan baik di SMP Negeri 226. Dan sampai sekarang saya merasakan bahwa di SMP Negeri 226 Jakarta itu kekeluargaannya sangat kuat, luar biasa. Saya tentunya sangat bahagia menjadi salah satu warga SMP Negeri 226 dan diterima dengan penuh kehangatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bu, apa sih program kerja jangka waktu dekat untuk sekolah SMP Negeri 226 Jakarta saat ini? Baik, dalam waktu dekat ini singkat saja, program kerja saya adalah ingin memulihkan dan membangkitkan semangat belajar, bukan hanya untuk seluruh peserta didik tapi juga untuk seluruh warga sekolah termasuk saya sendiri tentunya. Karena hakikatnya belajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi kita belajar itu di usia berapapun sampai nanti waktunya kita dipanggil Sang Ilahi Robi, kita tetap harus belajar gitu ya. Karena memang belajar itu adalah untuk memperkaya batin kita, memperluas wawasan sehingga kita tidak tertindas oleh zaman. Perbedaan signifikan dari dua generasi itu apa saja ya Bu? FYI ya Bu, dari Gen Y atau generasi milenial tahun lahir 1980 sampai 1994, kisaran umur di tahun 2022 adalah 28 sampai 42 tahun. Sampai sekarang di Gen Z tahun lahir 1995 sampai 2019, kisaran umur di 2022 adalah 3 sampai 27 tahun. Baik. Perbedaan Gen Y dengan Gen Z ya. Nah, di masa Gen Y, kebetulan di masa itu saya masih usia sekolah ya, tahun 80-an sampai tahun 2000-an ya. Nah, itu saya masih mengalami pendidikan
karena saya merasakan langsung sebagai juga seorang peserta didik, artinya saya bisa membedakan dengan yang Gen Z sekarang ya. Kalau yang dulu kita itu karena belum ada gadget, belum ada smartphone, jadi belajarnya benar-benar melalui buku yang berbentuk textbook. Nah, kemudian kalau kita mau mencari sumber belajar, itu kita harus pergi ke perpustakaan. Bukan hanya perpustakaan sekolah, tapi perpustakaan-perpustakaan lain di luar sekolah. Kemudian dari berbagai sumber lainnya, majalah, koran, belum ada internet saat itu. Jadi memang masa itu masih penuh dengan keterbatasan. Tapi meskipun belum semaju saat ini, kami tentunya di masa itu tetap terus semangat untuk belajar. Ya meskipun saat itu kita harus kemana-mana ya untuk mendapatkan sumber-sumber wawasan, harus membedah koran, majalah, berbagai buku, namun kita tetap tidak putus semangat. Nah, kemudian pun untuk generasi di masa Gen Y itu, kalau sekarang kan janjian enak ya, bisa lewat smartphone, janjian jam berapa gitu. Nah, kalau dulu enggak, kita janjian sebelumnya, bisa sehari sebelumnya, sekian waktu sebelumnya. Tapi juga kita meskipun tidak ada perangkat untuk membantu komunikasi secara lebih cepat, namun kita tidak pernah ingkar janji. Misalnya besok janjian ya di tempat ini. Nah, kita tepat waktu tuh, sudah sampai di tempat itu gitu. Kalau ada yang tidak datang ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mudah ya dengan WA, dengan Telegram atau dengan media sosial lainnya. Sorry nggak bisa datang, ini itu gitu ya. Nah, kalau dulu nggak bisa. Kalau kita tidak bisa datang, kita tidak bisa mengabari. Karena itu di masa itu kita mau melakukan sesuatu benar-benar kita persiapkan sejak jauh-jauh hari. Nah, kalau yang sekarang karena sudah banyak dipermudah oleh perangkat-perangkat yang sudah serba canggih ya. Jadi sepertinya udah OTW katanya gitu. Padahal masih di rumah gitu ya. Sorry, lagi hujan nih, padahal di kamar mandi nyetel keran. Gitu. Seperti iklan film ya gitu. Nah itu. Namun saya bangganya begini, kalau untuk yang generasi milenial sekarang, ini anak-anak meskipun sudah mendapatkan berbagai kemudahan, namun juga artinya tidak semua anak cengeng ya, hanya mengandalkan fasilitas-fasilitas. Masih banyak anak-anak yang luar biasa yang mau berkarya, penuh dedikasi, kreatif. Nah itu, jadi memang di setiap masa itu pasti ada anak-anak yang luar biasa pada zamannya. Cuma memang di masa itu belum banyak fasilitas yang bisa membantu kita. Gitu. Alhamdulillah untuk perbedaan-perbedaan yang terlalu menyolok tidak terlalu tampak ya, karena memang kalau sekarang dipermudah oleh fasilitas, itu saja bedanya. Berarti perbedaannya jauh banget ya, mulai dari yang teknologi nggak canggih gitu, sekarang udah canggih, udah ada HP, udah ada laptop dan lain-lain. Oke Bu, boleh kami diberikan tips dan trik untuk tetap semangat sekolah di tengah dinamika kegiatan belajar mengajar KBM dalam masa pandemi? Baik, untuk belajar, kebetulan memang saat ini pandemi belum tuntas ya. Meskipun tidak tidak separah yang tahun 2020 dan 2021. Namun tetap di masa pandemi ini, meskipun juga sekolah sudah mulai pembelajarannya tatap muka 100% dan kegiatan pembelajarannya juga sudah lebih panjang dari sebelumnya, namun masih terasa dampak pandemi yang 2 tahun lalu itu. Jadi masih ada
anak-anak yang kaget juga ya. Dari sebelumnya biasanya belajar hanya dengan gadget atau dengan laptop BDR di gitu rumah, ya BDR ya, belajar dari rumah. Biasanya kalau belajar dari rumah tuh bisa off cam ya, tidak mengikuti pelajaran, tapi atau kalau anak yang sudah lebih menguasai IT, dipasang fotonya, tapi orangnya tidak ada ketika dipanggil. Ada ya waktu itu ya. Iya, ketika dipanggil nggak nyaut-nyaut, mana ini anaknya. Nah, jadi meskipun saat ini masa pandemi dan sudah belajar sudah mulai pembelajaran tatap muka, ya mohon kepada seluruh peserta didik agar sudah bisa bangkit lagi, bahwa sekarang kita mau mengejar ketertinggalan. Jangan sampai kita terlena oleh masa pandemi, kita waktu itu belajarnya santai. Nah sekarang kita kan bagaimana caranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah jadi itulah generasi muda sekarang diharapkan dengan sangat bahwa bagaimana caranya yang kemarin pandemi ini ketertinggalan kita bisa kita kejar saat ini, dengan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas diterangkan oleh Bapak Ibu guru, jangan ragu dan jangan malu bertanya. Tuh. Insya Allah Bapak Ibu guru tentunya akan dengan senang hati membantu seluruh peserta didik. Ya, jadi jangan pernah merasa nanti kalau bertanya dikira bodoh atau gimana. Jangan pernah merasa seperti itu. Jadi setiap peserta didik tentunya mempunyai hak untuk bisa paham apa yang mereka pelajari, dan jangan pernah merasa takut nanti diledek oleh teman-teman. Tidak perlu demikian. Ya, jadi kita pahami saja bahwa orang yang meledek itu juga sebenarnya belum tentu paham. Nah, ada satu hal lagi yang saya ingin pesankan kepada peserta didik sekarang. Ya, kalau kemarin di masa pandemi mungkin belajarnya kan juga pakai gadget, kemudian pakai laptop tapi off cam, mereka main game online. Nah, karena sekarang sudah pandemi dan kita mau memulihkan pendidikan, Ibu sangat berharap, game online-nya ditinggalkan ya ketika hari-hari belajar. Artinya tidak dilarang main game online, tentunya semua juga butuh hiburan ya. Betul. Bu, suntuk dong kalau harus belajar terus, benar. Tapi kan juga kita harus bisa membedakan kapan waktu belajar, kapan kita boleh main. Nah, seperti itu. Apalagi yang Ibu dapati dari permainan-permainan game online itu berdampaknya lebih banyak negatifnya. Karena selama main game online, anak-anak biasanya juga berbahasanya sudah gitu ya. tidak karuan, sudah tidak pakai etika. Nah, ini artinya kan mencerminkan sesuatu yang kurang baik ya. Jadi ini bagaimana caranya lah sekarang sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa berbahasa yang baik. Nah, yang tidak baik itu jangan ditiru, apalagi diterapkan. Jadi seperti ini loh. Ilustrasinya seperti kalau ikan, tahu kan ya, ikan yang hidup di laut. Laut itu kan airnya asin, tapi ikan itu tidak pernah menjadi asin sebelum dia mati. Ya, meskipun dia hidup di air asin, ikannya nggak pernah ikutan asin. Kita sudah angkat dari laut, rasanya tetap tawar. Nah, jadi dari situ maksud saya, meskipun lingkungan kita katakanlah tidak baik, kita jangan ikut-ikutan tidak baik. Nah, jadi selama kita masih hidup, upayakanlah seperti ikan, meskipun lingkungannya tidak
mendukung, tidak baik, tapi dia tidak ikut-ikutan menjadi tidak baik. Dia tetap seperti jati dirinya, tetap. Nah, diharapkan seluruh peserta didik pun demikian. Tetaplah menjadi anak yang baik, tetaplah menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya menjadi kebanggaan bukan hanya orang tua, sekolah, tapi juga negara, yang diharapkan bisa bersaing, ya, bukan hanya di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, tapi diharapkan di tingkat global pun dapat bersaing, sehingga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang juga tidak kalah oleh bangsa lainnya. Oke. Oke. Jadi dari pesan Ibu tadi adalah jangan malu untuk bertanya, karena ada pepatah juga bilang malu bertanya sesat di jalan. Benar. Oke. Dan untuk mengurangi bermain game online, boleh teman-teman bermain, tetapi bisa mengatur waktu antara belajar dengan bermain. Dan tadi juga Ibu sampaikan bahwa kita harus menjadi jati diri kita sendiri. Oke, dan Indra. Menurut Ibu, sekolah di negeri seseru apa? Dan apa saja kegiatan yang ada di sekolah SMP Negeri 226 Jakarta? Baik, sekolah di negeri, serunya bagaimana? Seru sekali tentunya. Mengapa seru? Karena di sekolah negeri itu siswanya atau peserta didiknya itu dari berbagai kalangan. Berbeda dengan sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu kan biasanya jauh lebih homogen, sedangkan di sekolah negeri itu heterogen, ada dari berbagai kalangan. Ya, jadi di sekolah negeri serunya adalah kita wawasannya jauh lebih luas. Ya, bisa bergaul dengan anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat, dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang tinggi. Namun meskipun ya kita bergaul dengan anak-anak yang katakanlah mohon maaf dari tingkatan rendah, bukan berarti kemudian kita harga dirinya jatuh, tidak. Justru dengan bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat, berbagai ragam anak ya dari berbagai tingkatan, tentunya saat kita nanti dewasa terjun ke masyarakat sudah tidak kaget lagi bahwa di kehidupan yang sesungguhnya itu kita akan bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, kemudian apalagi SMP Negeri 226 ya, itu adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Nah, jadi kita lebih beragam lagi nih bergaulnya, bukan hanya dengan anak-anak yang beruntung ya dilahirkan mohon maaf dengan secara normal, namun juga ada teman-teman kita bukannya mereka tidak beruntung ya. Jadi kalau mereka dilahirkan seperti itu tentunya tidak ada yang mau ya, tapi kita bagaimana caranya bisa bersama-sama mereka belajar supaya sama-sama maju ke depannya. Nah, kita ini semuanya warga SMP Negeri 226 itu bersaudara gitu. Jadi kita harus saling mendukung, saling menyayangi meskipun kita dari tingkatan yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dari agama yang berbeda, tapi tetap kita adalah satu keluarga. Oke. Opini Bu Sri Setupi keren banget ya kawan. Terima kasih. Kalau kegiatan seperti ekskul, OSIS, MPK, dan lainnya yang non akademis di SMP Negeri 226 Jakarta, sekarang sebanyak dan seaktif apa sih Bu? Baik, kegiatan non akademik ya atau yang lebih dikenal dengan ekskul. Ya. Sekarang ini di SMP Negeri 226 kan sudah mulai bangkit kembali ya, Ya, kalau betul. di masa pandemi karena belajarnya kita juga daring sehingga ekskulnya yang dilaksanakan pun terbatas. Tapi sekarang kita sudah mulai lagi mencoba berbagai macam ekskul. Ya, ini untuk apa? Untuk mewadahi ya atau menyalurkan minat dan bakat seluruh peserta didik gitu. Jadi ada basket, ada taekwondo, ada tari, ada vokal group ya, ada macam-macam. Sekarang ada tambahan lagi, ada gambang kromong gitu.
ada sepak takraw. Nah, itu semua memang sebelumnya pernah dilakukan di SMP Negeri 226. Ya, agak terkendala selama 2 tahun ketika pandemi, namun sekarang kita coba bangkitkan lagi supaya seluruh peserta didik SMP Negeri 226 itu bisa berkarya dan berprestasi di berbagai bidang. Oke Bu, bagaimana upaya pihak sekolah membangun semangat siswa-siswinya untuk kembali belajar full tatap muka nih, khususnya untuk kelas 8 dan 9 yang sempat mengalami BDR 1 sampai 2 tahun? Ya, jadi bagaimana cara kita membangun adalah dengan mengajak seluruh peserta didik ya. Saat ini tentunya pembelajarannya berbeda dengan sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi tentunya seluruh peserta didik dilarang membawa gadget atau perangkat. Nah, sekarang diperbolehkan, namun dengan syarat ya, membawa gadget itu benar-benar digunakan untuk membantu belajar gitu ya. Nah, jadi dengan gadget ini kita duduk di tempat pun kita bisa mencari berbagai sumber untuk pelajaran kita. Nah, kalau untuk anak-anak ini bagaimana supaya bangkit dan pulih dari keterpurukan khususnya di dunia pendidikan selama pandemi kemarin, kita ajak anak-anak untuk lebih tertarik lagi ya. Jadi untuk itu sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang seperti pernah kita selenggarakan yaitu 226 Got Talent. Nah, itu maksudnya supaya seluruh peserta didik semangat lagi. Bagaimana caranya mereka bisa berkarya dan berprestasi. Kemudian ada yang namanya Jumat Beriman, ada kegiatan literasi, ada kegiatan keputrian. Kalau hari Jumat ya ketika yang putra sholat Jumat, yang putri ada kegiatan khusus. Nah, jadi memang kita selenggarakan berbagai kegiatan supaya seluruh peserta didik bisa bangkit minat dan bakatnya, tentu juga bangkit semangatnya untuk menggapai cita-cita. Ya, apalagi yang sudah 2 tahun tentunya sudah bisa merasakan ya semangat ketika melaksanakan BDR dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Tentu lebih semangat yang ini karena langsung bisa bertemu dengan bapak ibu gurunya, bertemu dengan teman-teman, meskipun di kelas masih harus menggunakan masker dan kita menjaga protokol kesehatan secara ketat. Alhamdulillah ya, siswa 226 itu alhamdulillah semangatnya luar biasa gitu ya. Jadi ketika kita menyelenggarakan berbagai kegiatan, mereka pun semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Luar biasa 226. Hebat deh Wak. And for the next question, bagaimana sikap yang harus kita miliki untuk menjadi siswa-siswi yang aktif dan bisa punya banyak cerita baru semasa sekolah di SMP? Bagaimana caranya bisa punya cerita yang seru nanti yang bisa dikenang sepanjang zaman? Nah, itu adalah bagaimana kita bisa meleburkan diri bersama teman-teman, ya berkreasi bersama, ungkapkan ide-ide yang ada di benak kalian. Kayaknya kalau kita menyelenggarakan ini kita akan jauh lebih seru deh. Nah, apalagi kemarin secara langsung OSIS kan terlibat di berbagai kegiatan ya. Iya betul. Ya, yang kemarin contohnya 226 Got Talent, kemudian Gebiar Muharram. Nah, nanti yang akan datang kan juga saya dengar OSIS ini sudah punya rencana mau menyelenggarakan kegiatan Maulid. Betul, Pak. Nah, itu adalah bentuk keseruan-keseruan yang nantinya ketika kalian semua dewasa, ya tentunya nanti kalian juga kan ketika dewasa akan berkeluarga, punya anak-anak lagi, kalian bisa cerita, ayah ketika SMP dulu begini loh, ikut OSIS seru sekali, ada kegiatan
Gebiar Muharram, ada 226 Got Talent, ada apalagi sekarang seperti ini nih. Kita podcast ada rekamannya loh. Boleh nih. Nah, apalagi kalau udah tua, sini Cu. Ini loh, kakek ketika podcast dengan ibu kepala sekolah. Nah, ada kan? Karena kalau yang sekarang itu kan alhamdulillahnya bisa terekam ya. Iya. Jadi ada jejak digitalnya, sampai kapanpun tidak akan terhapus. Nah, itu adalah bagian keseruan-keseruan yang kalian alami di masa SMP. Nah, nanti ketika kalian terjun ke SMA ya, sudah melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, kalian bisa mengalami yang lebih seru lagi gitu. Karena di SMP ini kalian sudah membangun kreativitas kalian, menuangkan ide-ide kreatif kalian. Nah, dengan mengajak teman-teman semuanya. Nah, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan nanti kemarin-kemarin ya, sampai saat ini itu bisa menjadi contoh baik bagi teman-teman lainnya, bukan hanya di SMP 226, tapi diharapkan juga untuk seluruh anak-anak yang nanti melihat tayangan dari podcast yang diselenggarakan OSIS 226 ini. Oke. Sekarang kita masih pakai kurikulum 2013 atau Kurtilas. Apakah akan ada perubahan kurikulum dalam waktu dekat? Karena beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Apa saja yang akan disiapkan dalam proses penerapan kurikulum baru dan apa bedanya, Bu? Baik. Ya, sebenarnya saat ini pun kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, meskipun buku yang kita pakai masih menggunakan kurikulum 2013, namun semua sekolah di Indonesia sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, jadi artinya memang buku teksnya atau buku paketnya kita memang masih menggunakan kurikulum 2013, namun pembelajarannya kita sudah juga menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, perbedaannya adalah di kurikulum baru ini kita akan mengalami yang namanya project. Nah, di situ nanti seluruh peserta didik akan belajar bagaimana caranya, misalnya diberikan tema. Nah, dari tema itu nanti akan dibuat tentunya peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya di kelas. Nah, dari kelompok-kelompok itu diharapkan peserta didik ini punya daya pikir kritis, analitis ya, dan kreatif tentunya. Jadi bagaimana caranya memecahkan suatu masalah ya, tentunya dengan sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, nanti kalian juga akan mencari dari berbagai sumber untuk informasinya. Misalnya dari kalau yang kurikulum 2013 itu kan satu pelajaran berdiri sendiri gitu ya. Nah, tugas-tugasnya pun akan berdiri sendiri sesuai pelajaran masing-masing. Tapi di kurikulum 2013 kurikulum Merdeka ini nanti ketika kalian mengalami kegiatan yang namanya project itu semua mata pelajaran lebur jadi satu di situ. Jadi begini, kalau kurikulum 2013 itu diibaratkan dengan rujak, ya, tahu kan rujak ya? Ya. Sudah tidak asing lagi ya. Nah, ketika masih namanya rujak, yang mana mangga, pepaya, nanas, kedondong, timun, itu kan meskipun diiris, tapi masih kelihatan, ya. Nah, yang namanya kurikulum Merdeka ini sudah seperti jus. Jadi tidak kelihatan lagi buah-buahan yang tadi saya sebut. Namun ketika kita rasakan itu kerasa, oh ada rasa nanasnya, ada rasa mangga, ada rasa kedondong. Nah, seperti itu. Itu bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari kurikulum Merdeka ini diharapkan seluruh peserta didik akan menjadi lebih kreatif. Gitu. Kalau yang selama ini kan hanya mendengar dari Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru memberikan penjelasan, kita mendengar, paling banter mencatat lah. Nah, sudah sampai di rumah sudah lupa, masuk sekolah lagi besoknya
Kemarin apa ya? Udah lupa lagi ya. Lupa lagi. Tapi di kurikulum Merdeka ini karena kalian melaksanakan langsung, menerapkan secara langsung, tidak hanya mendengar dari Bapak Ibu guru, tapi kalian juga aktif mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, itu jadi kalian akan wawasan kalian itu akan bertambah, kemudian ilmu yang kalian dapatkan itu akan lebih lama nempelnya di benak kalian gitu ya. Nah, itu mencari sendiri dengan dicekoki tentunya berbeda ya. Kalau kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya kan seperti kita dicekoki, dipaksa, pokoknya begini, ayo makan. Nah, atau ini pelajaran ini, ayo terima gitu. Meskipun Bapak Ibu guru tidak pernah menyampaikan seperti itu ya. Enggak pernah. Tapi kan kurang lebih mirip seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini ibaratnya kita seperti kalau kita di pesta, kita boleh bebas memilih makanan yang kita suka. Nah, artinya setelah kita memilih, tentunya kita akan lebih nyaman karena yang kita pilih adalah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Nanti bekerja samanya kan di dalam kelompok. Jadi kalian pun nanti akan belajar bagaimana bisa menyatukan pemahaman dengan cara berdiskusi dalam satu kelompok sehingga nanti menghasilkan laporan ya, sebuah laporan. Ini hitung-hitung seperti kalau kalian kuliah nanti seperti membuat skripsi. Nah, saat nanti kalian kuliah sudah tidak kaget karena sudah dimulai sejak dini kan bagaimana membuat laporan berdasarkan penelitian. Ya, meskipun penelitiannya masih sederhana ya di tingkat SMP. Ya, katakanlah misalnya temanya keanekaragaman gitu ya. Nah, berarti di situ kalian bisa dengan kelompok berdiskusi. Ini kalau temanya begini, enaknya kita mau melaporkan apa ya? Apa nih yang mau kita teliti? Nah, misalnya contoh lah karena kita di DKI Jakarta kita mengambil budaya Betawi. Nah, dari situ kita menggali dari berbagai sumber. Budaya Betawi itu apa aja sih? Nah, rumahnya itu disebut apa? Kemudian pakaiannya, ciri khasnya apa? Makanannya apa? Bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi kemudian kalau kita membuat, katakanlah membuat dodol Betawi, bahannya apa aja? Masaknya bagaimana? Kemudian setelah matang, setelah jadi kalau misalnya kita jual, ini harganya berapa? Kemarin kita belanja modalnya berapa? Nah, dari situ itu sudah masuk berbagai pelajaran ya. Budayanya itu kan masuk IPS. Kemudian nanti kalau kandungan-kandungan makanan ciri khas Betawi itu tadi contohnya dodol, itu apa ya kandungan gizinya? Nah, kemudian bahan-bahannya apa aja? Ada ketan, ada gula merah. Nah, itu kan juga kalian tahu jadinya. Oh, kalau membuat dodol itu prosesnya seperti ini. Nah, kemudian itu kan ada misalnya dari dodol itu ketannya berapa banyak, gula merahnya berapa banyak. Itu kan sudah matematika. Kalau bikin 2 porsi berarti misalnya gulanya berapa banyak, kalau 2 porsi berarti kan harus dikalikan 2. Nah, kalau kita produksinya sekian porsi berarti kan harus dikalikan. Nah, dari situ secara langsung kan juga sudah belajar matematika. Sudah mencakup semuanya gitu ya, Bu. Jadi seperti jus tadi, semuanya ada tapi tidak kelihatan lagi gitu. Nah, jadi seperti itulah gitu. Jadi insya Allah kurikulum Merdeka ini akan jauh lebih menarik dan lebih menantang kreativitas kalian nantinya. Okay. Bismillah, semoga kita lancar untuk kurikulum Merdeka nanti ya. Amin, amin, amin. Insya Allah bisa semuanya. Ya. Oke Ibu, cara mengajar siswa-siswi dari Gen Z ini quite challenging ya. Apa saja yang Bapak dan tim siapkan untuk membekali ibu guru tenaga pengajar di SMP Negeri 26 Jakarta? Baik, Bapak Ibu guru saat ini memang pembekalannya adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka itu. Nah, jadi pelatihannya bukan hanya pelatihan dalam MGMP ya. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Dari mulai tingkat sekolah di pekan pertama, kemudian pekan kedua itu tingkat kecamatan, pekan ketiga tingkat wilayah, dan pekan keempatnya tingkat provinsi.
ada lagi pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti Bapak Ibu guru secara daring juga. Ya, kemudian ada yang namanya PMM, ya. Ini untuk pelatihan Bapak Ibu guru. Nah, di situ isinya ada video-video tentang bagaimana menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka ya, dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah menjadi pilot project untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Nah, bisa belajar. Jadi artinya di zaman sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan misalnya Bapak Ibu guru mau mengikuti pelatihan harus pergi ke suatu tempat. Nah, sekarang hanya dengan duduk di tempat pelatihan-pelatihan itu sudah bisa diikuti. Nah, itu enaknya zaman sekarang seperti itu. Jadi selama ini memang Bapak Ibu guru meskipun sehari-hari selalu siap di depan kelas mengajar ya, ketika pulang ke rumah Bapak Ibu guru pun masih belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring. Untuk fokus dan target lulusan di SMPN 226 Jakarta, apa ada peningkatan setiap tahunnya termasuk nilai akreditasi sekolah? Ya, untuk peningkatan kelulusan dengan akreditasi sekolah tentunya tiap tahun ada peningkatan. Karena kita kan tetap terus belajar gitu ya. Bagaimana caranya kita mengaktualisasi diri, meningkatkan kemampuan kita gitu. Karena kalau kita sudah berhenti belajar, tentunya segala-galanya juga akan menjadi berhenti atau menjadi mandek. Nah, kalau sudah seperti itu artinya sudah tidak ada peningkatan. Nah, kalau tidak ada peningkatan kan artinya kita seperti tidak hidup ya, atau alias mati. Nah, kalau orang sudah mati kan tidak bisa apa-apa. Jadi selama kita hidup memang sesuai dengan mohon maaf ini ajaran agama ya. Ya tentunya semua agama ini kan mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi selama kita hidup, kita harus berkarya. Nah, kita juga harus menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi harus terus meningkatkan kemampuan diri, harus terus meningkatkan prestasi. Gitu. Jadi jangan sampai kita terpuruk. Gitu. Kalau kemarin pandemi itu pun bukan alasan untuk kita berhenti, tetap kita harus maju terus. Oke, Bu. Bu Satupi, boleh diceritakan fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Negeri 2 Jakarta, mulai dari area sekolah sampai di dalam kelas. Baik, fasilitas yang ada di area sekolah, ini kalau untuk pendidikan ya, yang di area sekolah ini kita ada laboratorium ya untuk pelajaran IPA, laboratorium untuk komputer, laboratorium bahasa, kemudian kita punya perpustakaan, ada lapangan sebagai sarana upacara, olahraga seperti umumnya sekolah lain. Nah, kemudian di kelas itu juga untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita siapkan akses internet gitu. Wifi gitu ya, benar sekali ya. Jadi kita siapkan supaya ketika penerapan kurikulum merdeka nanti itu kan harus mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, itu bisa menggunakan wifi sekolah gitu. Kalau di masa pandemi itu kan kuota belajar disiapkan oleh Kemendikbud ya. Tapi sekarang kan sudah bukan meskipun pandemi belum tuntas ya, tapi tetap kita harus mengejar ketertinggalan kita supaya tidak kalah dengan negara lain. Jadi belajarnya pun kita menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman gitu. Jadi kita siapkan juga Infokus. Nah, jadi ketika nanti kalian misalnya sudah selesai proyek, kalian presentasi di depan kelas, itu sudah bisa terhubung dengan internet. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan presentasi sejak dini, bagaimana cara membuat presentasi yang bagus, itu kan juga diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Iya, betul. Nah seperti itu.
Oke Bu, apa saja dukungan yang disediakan dan disiapkan oleh sekolah dalam menunjang kegiatan-kegiatan ekskul? Dukungannya, baik. Jadi sekolah itu menyiapkan anggarannya untuk bisa membiayai berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, mencarikan pelatih-pelatih handal, ya. Kemudian sekolah pun bekerja sama juga dengan orang tua, ya. Jadi ketika pelaksanaan ekstrakurikuler, ya tentunya kan ini selepas peserta didik pulang sekolah, ya dilaksanakannya, bukan seperti zaman dulu ekstrakurikuler itu dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu. Tapi saat ini kan kita sudah bisa laksanakan di hari-hari belajar setelah pulang sekolah. Tentunya supaya hari Sabtu dan Minggu ini kalian bisa bersama keluarga. Nah, yang disiapkan, ya kita bekerja sama dengan orang tua itu adalah dengan cara orang tua bisa mendukung, ya misalnya mempersiapkan bekal untuk makan siangnya gitu. Jadi supaya ketika melaksanakan kegiatan di sekolah selepas pulang sekolah itu tadi, selepas belajar, kalian punya energi, tetap semangat, dan diharapkan energi dan semangat itu akan membuat kalian menjadi siswa yang berprestasi. Tapi kalau saat melaksanakan ekskul belum makan, tentunya kan lemas. Makanya kita harus makan dulu ya. Benar. Jadi banyaklah yang dipersiapkan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Bukan hanya dari sekolah, tapi sekolah juga bekerja sama dengan baik dengan komite, WOTK, dan orang tua seluruhnya. Oke. Dan selesai sudah rangkaian interview kita dengan guest speaker di episode 1 sekolah. Seru kita di sekolah SMP Negeri 216 Jakarta. Jadi kesimpulannya apa aja nih Danendra? Wah. Seru banget sekolah di SMP Negeri 226 Jakarta. Ini kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Oke, setuju banget Danendra. Aku kasih spoiler ya, yang gak kalah seru. Nanti di episode 2 sekolah, seru kita di sekolah SMP Negeri 226 Jakarta akan dibahas detail banget tentang OSIS dan MPK bersama Bapak Ibu Pembina dan host lainnya. Please don't miss it guys. Saya Putri Keisha dan saya Danendra pamit undur diri. Semangat terus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi agar menjadi generasi yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.